Halo Bung dan Jong yang lagi menyaksikan nih video terbaru dari kita ya, Podcast Muda Berjuang. Senang sekali nih saya Cila tentunya bisa hadir kembali dan menghadirkan narasumber yang memberikan inspirasi untuk semua Bung dan Jong ya. Dan hari ini seru banget ya, karena kita kedatangan salah satu narasumber yang perempuan cantik juga seperti saya. Loh boleh lah ya sekali-sekali gue muji diri sendiri, gak apa-apa dong ya. Dan dia sudah berkarya di dunia musik udah dari dekat-dekat dari TK katanya. Udah ikut-ikut lomba dari TK. Jadi ini penasaran banget. Dan tahun 2016 di mana saya lagi bukan bandel ya, apalagi pergi-perginya, pokoknya pergi, semua lagunya dia diputar di tempat saya berada setiap malam minggu ya. Nothing Can Stop Us gitu. Wah gila, gue suka banget sih sumpah. Di sini pada dengerin nggak lagunya Dipa Barus? Keren banget ya. Dan the one and only Kalula. Hai Cila. Halo. Deg-degan nih sama penyiar juga, katanya dia dulu mantan penyiar. Gila gue. Thank you for having me today. Ya senang banget, justru kita yang senang Kalula bisa datang ke sini ya. Dan iya dong. Gue berasa kebanting sih fashionnya. Hah? Di briefing dong lain kali, kasih tahu gitu fashionnya mesti apa. Gue kebanting nih, aduh. Ya gue sih dress code aja. Gue tahu hari ini harus on. Oh ya, thank you banget loh terus ya. On fire ya. On fire. Thank you banget ya udah bisa datang ke sini. Iya. Dan sebenarnya gue penasaran aja sih, ini ngomongnya mungkin santai aja, ya cerita-cerita aja gitu. Tapi kalau gue kan dengerin lagu lo mungkin pada saat itu lagi masa-masa gue lagi pergi-pergi gitu kan. Dan gue penasaran banget sebenarnya nih siapa sih Kalula ini. Dan akhirnya hari ini gue bisa bertemu langsung dengan Kalula ya. Akhirnya. Dan mau tahu juga sih sebenarnya bener gak sih katanya memang udah dari TK nih terjun ke dunia musik? Itu tuh sebenarnya nggak sengaja. Jadi gimana pas tuh? TK kan gue di Alpus ya. Nah di Alpus itu Jaksel. Dari kecil ya gue udah kayak dibibitkan untuk ada di selatan nyokap gue. But I mean like itu menurut gue masa-masa yang sangat menyenangkan sih. Karena jadi waktu gue TK itu gue ingat sebenarnya gue tuh nggak ngambil ekstrakurikuler musik sama sekali. Tapi guru gue tuh suka banget ngeliat gue tuh tampil di kelas, kayak Center dari of kecil attention. udah on gitu. Nah terus tiba-tiba gue pernah dipanggil sama guru gue suatu hari, kayak dia lagi duduk di piano gitu, terus kayak coba kamu nyanyi deh gitu. Terus gue nyanyi gitu, terus kayaknya menurut dia suara gue tuh mumpuni nih gue masukin ke kompetisi. Adalah kayak di Jakarta Selatan dimasukin lah anak-anak TK ini untuk kompetisi. Terus gue menang. Juara 1. Kayaknya gue juara 1. Terus pas gue dimasukin kompetisi yang kayak kan maju dong, kayak tingkatnya kan kayak udah provinsi apalah itu. Nah terus gue juara 2 gitu. Jadi gue kayaknya emang kayak udah ada bakat itu, tapi gue nggak menyadari itu gue mempunyai bakat. Semenjak gue SMP baru gue kayak bikin band yuk, apa yuk, ini yuk, itu yuk gitu. Jadi itu baru kayak ke shape kalau gue beneran suka sama musik dan gue suka dengerin musik apa itu dari gue SMP gue bikin band gitu. Tapi sebenarnya kalau gue asah dari kecil kayak sebenarnya bisa tuh dari gue TK itu kan. Tapi kayaknya nyokap gue nggak memberikan gue chances itu karena dia pengennya gue sekolah formal dulu. Oh interesting. Jadi sebenarnya dari TK guru udah ngasih info nih ya, Bu, anak ibu suaranya oke nih. Ada nih bakat nih Bu, mau diasah nggak? Gitu. Ternyata memang dari moms nggak terlalu yang yaudah deh kita les musik gitu, enggak. Dimasukin tapi lesnya bukan vokal, dimasukinnya les piano justru sama biola waktu kecil. Tapi gue nggak betah, gue kayak 2-3 kali masuk gue kayak nggak suka. Di mana? Di Bina Seni Suara ya? Enggak, di Yamaha sama satu lagi tuh gue waktu itu sempat mau masuk Alpha. Tapi waktu itu jadwal gue juga nggak kejadian, akhirnya ya udah deh nanti aja. Tapi emang namanya lo udah you're destined to do what you love, akhirnya akan menemukan jalan juga sih akhirnya. Jadi SMP berarti lu juga nggak langsung les tapi lebih kayak bikin band sendiri tuh gitu sama teman-teman sekolah gitu kan teman-teman biasanya. Sekolah gitu. Acara pensi. Acara pensi sekolah apa itu gue udah seneng banget, gue udah tampil banget tuh rasanya padahal pakai seragam manggungnya. Lo masih inget nggak dulu lagu yang lo bawain apa waktu SMP? Oh my god, dulu gue suka banget Avril Lavigne lagi, gimana? Aduh, kayaknya semua anak-anak cewek deh Guilty as melampiaskan imonya. Gue suka banget lagi dulu itu, sama gue dulu suka The Course, tau gak sih The Course yang ada biola.
dan rame banget itu satu band. Itu yang ke saya. Iya gitu iya kan? benar. I'm falling in. Aduh, gue nggak mau nyanyi di sini, gue suara gue jelek tapi Gak gue tahu. apa-apa. Ini sesi karaoke. Ini udah ada layarnya, mungkin mau diganti sama produsernya. Jadi SMP lo ngeband, Iya, terus SMA, lanjut sampai SMA. Masih. Terus pas gue kuliah, gue ngambil kelas hubungan internasional. Terus gue juga sambil part time pada saat itu. And then temen gue nawarin gue siaran. Nah di situ gue udah punya band juga, tapi gue masih siaran. Siaran gue 4 tahun, gue nggak lulus kuliah. Nyokap gue ngamuk kayak, kamu nggak lulus kuliah, kalau kamu nggak mau lulusin kuliah, ibu nggak mau bayar lagi kuliah kamu. Jadi gue panik dong, kayak uang siaran nggak mungkin bisa membayar kuliah pada saat itu kan. Jadi ya udah deh, akhirnya gue berhenti siaran, gue selesaiin itu. Terus gue bilang nyokap gue, nih udah selesai ya, degree aku udah selesai kuliah, sekarang gue mau persuade musik gitu. Terus nyokap gue kayak panik gitu, hah kok kamu tiba-tiba pengen musik gitu, karena kan nggak ada di track kamu nih, kamu siaran, MC, kuliah, apa ini itu. Tapi nggak tahu ya, gue kayak I just have like this feeling dan gue ngerasa ada achievement yang belum gue capai gitu di dunia musik gitu, which is bikin album dan bikin musik and then tour and then do all those shebangs lah gitu. Terus akhirnya I did that and thankfully gue punya band. Terus band pertama gue tuh namanya LCD Trip. Itu pertama kali gue kenalan sama Kimo dan akhirnya jadi Kimokal tuh juga dari band ini. Karena band ini tuh gue rekamannya di Double Deer waktu itu. Terus gue kenalan sama Kimo, terus gue bikin lah duo Kimokal. And then and the rest is history. Oke, jadi sebenarnya basicnya dari hubungan internasional bahkan ya, tapi memang ada jiwa-jiwa tampil tetap harus ada tuh ya. Jadi penyiar ya, terus MC juga. Iya benar. Tapi dari siaran itu gue belajar banget gimana caranya gue bisa berkomunikasi sama orang, terus gue bisa berdiskusi sama orang, ketemu banyak orang dari semua kalangan. Gue juga menginterview mereka dan gue belajar cara ngomong pakai bahasa diafragma lah, apa segala macam, menghitung BPM. Jadi menurut gue thankful banget gue bisa menjalani dunia siaran sih pada saat itu. Dan itu benar-benar penting banget ya untuk di industri lo sekarang juga ya. Karena public speaking dan cara gue ngobrol di interview apa segala macam, gue nggak mungkin bisa dapetin itu dari musik doang sih. Nah, yang gue mau tanya nih ya, kira kan memang waktu itu masih ya band-band biasa gitu lah ya, manggung dari SMP, SMA. Sekarang akhirnya ketemu sama produser juga gitu kan. Nah, yang bisa membuat kamu bisa berkolaborasi juga dengan Dipa Barus tuh gimana sih cerita awalnya? Itu juga lucu banget, coba gue inget-inget. Oke, itu 2011 atau 2012. Gue pertama kali ke Coachella. Pada saat itu gue kuliah. Gue sendiri ke sana. Gue cuma nelfon temen gue di Asaf. Gue bilang teman SD gue, dia lagi kuliah di sana. Gue pengen Coachella deh, lo Coachella nggak? Terus dia kayak, iya gue mau ke sana gitu. Ya udah deh, gue terbang deh ke sana ya. Gue samperin lo, terus kita main aja ke sana. Ya udah oke. Terus akhirnya gue ke sana bareng temen gue ini. Iya, sama teman-teman kuliah dia yang gue baru kenal juga itu. Terus akhirnya gue misah, karena kan Coachella tuh ada 7 atau 8 panggung gitu ya. Nah, gue jalan-jalan terus tiba-tiba ada Dipa di situ. Oke. Ada Dipa, pokoknya dia juga kesana sama teman-temannya dia. Jadi gue ketemu terus tiba-tiba dia kayak, gue ntar mau nonton Phoenix, lo mau nonton apa gitu. Gue juga deh. Apa Siguros ya? Aduh gue bingung. Aduh udah deh, Siguros keren tapi menurut gue keren Phoenix. Jadi gue ditarik lah nonton itu. Akhirnya gue nonton berdua segala macam. Aduh seru banget, keren banget ya ini bikin lagu apa ini segala macam. Terus gue pertama-tama ngobrol dan kayak akhirnya gue link up sama Dipa tuh di situ. Terus pas gue pulang gue bilang gue lagi bikin project nih sama temen gue Kimo. Lo dengerin deh, menurut lo bagus nggak? Gue mau ngeluarin my first single juga sama Kim gitu. Terus mana sini gue dengerin. Terus dia dengerin itu, keren gue suka gitu. Entar lo mau nggak ngisi lagu gue juga lagi bikin gitu. Terus gue kayak, ya boleh aja, lo kabarin gue aja, nanti kita main ke studio bareng bikin lagu apa. Udah, terus gue studioan. Terus gue juga suka bikin kayak dulu ada iklan apa, Dipa juga suka bikin kan zaman dulu kan. Gue juga masih suka bantuin bikin jingle gitu-gitu. And then itu tahun 2014 atau 2015, antara sekitar itu deh. Terus setelah itu
gue mulai bikin single buat Tipa ini, dia bilang gue mau bikin single buat gue sendiri, gue belum pernah ngeluarin single, dia bilang itu gue mau bikin gitu, lo mau bantuin nggak? Boleh deh, gue bantuin ya gitu. Jadi gue featuring di lagu lo gitu. Itu studioannya FYI 2 tahun. 2 tahun perjalanannya lumayan ya. Jadi udah ada lagu sebenarnya awalnya yang udah jadi, terus kita berdua nggak suka sama lagu itu, and then we decided udahlah nggak usah dirilis, kayak gue nggak suka deh. Iya, gue juga nggak doyan lagi. Kita udah preview itu di DWP tahun 2015 apa? Udah kita nyanyiin, terus kita kayak enggak deh, gue nggak srek sama lagu ini. Iya, gue juga enggak lagi. Akhirnya kita nggak keluarin lagu itu. Jadi sampai sekarang nih masih mendem nih lagu nih. Masih mendem. Akhirnya gue ganti sama si No One Can Stop Us ini. Akhirnya kita nemuin formula baru yang menurut kita works, lebih bagus dan lebih karakternya lebih Dipa juga. Akhirnya itu yang kita rilis. Akhirnya No One Can Stop Us, which is itu adalah attempt song number 2. Keren banget. Dan emang benar-benar terbukti sih, maksud gue kayak semua orang nyanyi itu, semua orang tahu lagu itu gitu ya. Alhamdulillah ya. Tapi that was your first collaborations berarti? Iya sih, I think that was my first collaboration. Karena sebelumnya pasti dari band gue sendiri atau dari grup musik gue sendiri gitu. Jadi kayaknya iya. Dan gladly I did that with my friend. Bukan dari dikenalin as in business gitu. Jadi gue juga ngerjainnya benar-benar ya tulus dan niat dan pakai hati aja sih. Jadi kita berdua suka sama lagunya, and then we put that out, and then dengar orang lain juga suka sama lagu itu juga kayak it's the fullest appreciation. Tapi yang bisa gue petik dari cerita ini sebenarnya emang lu tuh harus mendengarkan insting lo ya. Kayak misalkan nih lo udah membuat sesuatu hal dan itu udah jadi gitu. Tapi kalau emang insting lo berkata no, ya udah follow aja instingnya gitu kan ya. Dan ternyata beneran bahwa lagu yang memang menggantikan itu booming banget gitu kan. And you made the right decisions gitu loh. Iya, karena at the end of the day, kalau lo nggak suka sama lagu lo bayangin lo harus nyanyiin lagu itu selama bertahun-tahun. Kayak setiap festival, setiap lo manggung, setiap ada interview atau apa, lo harus nyanyiin lagu itu. Which kalau sampai lo nggak suka sama lagu itu, you would hate yourself for it. Iya, nggak ada feel-nya juga, nggak ada jiwanya gitu. Dan lo akan cepet bosan sama lagu itu. Kayak ya gue sebenarnya bikin ini karena gue pengen, misalnya karena gue lagi trennya ini sih gitu misalnya. Lama-lama lo juga akan kayak menyesal kayak oh no, kenapa gue keluarin ya kalau lo udah bosan sama karya lo gitu. Tapi menurut gue yang menarik juga dari aliran musik ya, maksudnya kan ya zaman dulu kita taunya pop, rock, klasik, jazz gitu kan. Kalau misalkan Kalula sendiri bilang genrenya apa nih? Electronic, pop elektronik. Iya. Itu pop kan pop alternatif ya. Itu kan something yang memang misalnya kalau ini frankly speaking ya, maksudnya gak banyak orang yang istilahnya suka sama aliran itu ya nggak sih kalau di Indonesia ya kan? Iya. Ya dulu kan? Sih, tapi sekarang udah oke lah. Yes. Nah, gue penasaran aja sih, kenapa lo bisa kayak yakin dengan aliran lo dan ya maksudnya ya terbukti gitu kan ya sekarang trennya semua dengerin lagu aliran electronic pop ini kan. Dulu kok lo bisa yakin dengan jiwa gue di sini, aliran gue di sini dan kayak ya you nailed it gitu. Gimana sih? Karena gue selalu ngerasa I'm out of place. Dimana kalau misalnya gue dengerin teman-teman gue ngeband atau gue dengerin lagu-lagu Indonesia yang ada di radio pada saat itu, gue nggak bisa relate. Karena pertama gue nggak pernah bikin lagu bahasa Indonesia. Karena menurut gue bikin lagu bahasa Indonesia tuh pressure buat gue. Kenapa? Karena susah banget untuk menciptakan kalimat bahasa Indonesia dalam sebuah bait lagu tanpa membuat itu sounded corny atau cheesy. Susah banget, kayak aku cinta kamu cinta aku. Nggak mau, nggak, no, gue nggak bisa. Jadi gue kalau bikin lagu gue gue selalu ngelihat dari dulu kayak idola-idola gue banyak kan justru nggak di Indonesia gitu. Jarang banget lah segelintir orang kalau di Indonesia yang bisa gue bilang idola gue gitu. Nah, dimana gue dan gue menciptakan musik-musik itu sendiri karena gue ngerasa there's a gap di Indonesia yang harus di-fill. Dimana lagu-lagu pop cinta Melayu dan kesedihan, kesuraman ini gue nggak suka denger lagu yang sedih terus. Karena kenapa lo harus selalu mendengarkan lagu lagu yang emo, yang sedih, pop Indonesia yang cintaan, aku diputusin, aku sedih, menderita apa gitu. Gue tuh nggak suka gitu. Vibe itu tuh nggak ada di otak gue pada saat itu. Jadi gue mau gimana caranya, gue pengen bikin kayak a happy vibe song that everyone can relate.
and it's a motivational song at the time. Jadi ya udah, jadi pas gue bikin lagu, gue nggak mikirin market yang ada di sini sih, gue lebih mikirin apa yang bisa gue provide yang belum ada di market di Indonesia gitu. Keren. Maksud gue kayak ya Kalula nih berani gitu ya, maksudnya keluar dari market yang tadi lo bilang ya, kayak comfort zone-nya. Terus memang kayak ya udah, maksudnya kita tahu marketnya Indonesia mungkin banyaknya ke arah aliran situ, tapi ya lo berani gitu ya membuat, dan memang sekarang akhirnya menjadi sebuah tren baru gitu kan ya. Keren banget. Nah, tapi maksudnya gini, yang gue mau tahu proses perjalanan. Oke, kalau misalnya kita dengar lagunya, oh kayaknya kalau seorang penyanyi tuh ya udah dia tinggal rekaman, tapi kan sebenarnya di balik itu prosesnya panjang banget kan. Panjang tadi sih. Bahkan ada kayak perdebatan lagu nggak jadi rilis lah panjang, gitu. iya. Gue penasaran aja sih, kepo gitu. Biasanya nih pada saat membuat lagu, oh ya by the way, kamu nulis sendiri lagunya? Ada yang ditulis kan tadi pakai bahasa Inggris sendiri? Nulis sendiri. Gue dalam sejarah gue belum pernah bikin lagu ditulisin orang. Oh my god, keren banget. Oke, jadi makin justru penasaran. Gue pengen sih, kadang gue pengen kayak ditulisin sama orang, dan gue mau nggak accept itu kayak ditulisin sama orang untuk karya sendiri gitu. Karena kayak gue terlalu egois untuk ditulisin sama orang. Jadi gue kayak nggak egois lah, memangnya pilihan gitu kan. Tapi ya? kadang tuh lo pengen sih mendengar input dari orang lain, dan kayak lagu lo diacak-acak sama orang yang kayak menurut gue nih kalau karena kayak di luar negeri pun kayak misalnya let's say Dua Lipa gitu, itu gue baru tahu songwriter dia tuh ada 10 orang tuh satu lagu. Dan gue pengen banget kayak ngerasain experience itu, dimana kayak lagu gue di perfectioning sama satu grup orang yang menurut gue capable bisa ngerjain lagu gue gitu. Sesuai dengan emang aliran lo juga gitu kan ya, sesuai dengan keinginan lo juga gitu ya. Gue bisa milih produser, kayak gue mau ada ini vokalisnya Jungle ngisi video ini gue gue juga pengen kayak siapa nulis lagu gue pengen ya gue bisa milih gitu, kayak Tom York bisa nulisin lagu buat gue, ya gila sih. Gue kayak nggak kebayang. Nggak apa-apa, dicatat ya semuanya ya, nanti kejadian kok, tenang aja. Amin. Oke, untuk membuat sebuah lagu yang istilahnya, oh ya silakan minum dulu, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Paling gue sambil nanya ya. Ya boleh dong. Boleh. Untuk membuat sebuah lagu itu prosesnya kayak gimana sih? Mungkin lo kayak bisa menjelaskan dari inspirasi lo pertama kali menulis gitu ya, itu dari mana? Apalagi kan English susah juga ya kan, atau mungkin bagi lo karena udah terbiasa pakai bahasa Inggris jadi lebih mudah ya justru ya. Gue punya hacks yang menurut gue ini works banget buat gue, tapi gue nggak tahu buat orang lain will it work or not. Jadi gue tuh suka banget baca, kayak gue suka banget beli buku kayak awalnya tuh gue suka kayak buku apa sih namanya, kayak bukan self motivation book sih, tapi kayak dulu ada termnya, kayak apa tuh? Apa sih, kayak buku-buku yang self improvement books gitu. Oke. Itu gue suka banget baca buku kayak gitu, karena growing up I always feel like I'm an only child. Jadi gue selalu ngerasa kayak am I good enough? Am I capable enough? Am I pretty enough? Am I good looking enough? Karena growing up, gue tuh sempat ada fase waktu gue puber tuh gue gemuk. Terus abis itu gue pas kuliah gue baru kurusan, terus gue baru mulai percaya diri dan gue mulai dandan ini itu segala macam. Tapi pede sih tetap pede-pede aja. Tapi gue suka baca handheld book itu. Terus di toko buku itu tuh ada kayak section yang poem books gitu. Nah gue juga akhirnya gue kesana, terus gue ngeliat-liat kayak poem books yang in English. Terus kan ada kayak Patti Smith, itu one of the greatest writer of all time for me. Dia juga suka bikin kayak liriknya dia di-compile dalam buku. And ada juga kayak Langleaf gitu-gitu kan, dia juga suka bikin kayak poems. Nah itu gue suka beli, terus gue suka baca. Gue baca-baca itu, terus ya udah dari situ gue kayak ngayal sendiri, terus akhirnya gue nulis word by word gitu. Akhirnya jadi bait lagu. Gue tuh suka aja kayak took inspiration dari mereka gitu, terus what they felt at the time. Karena gue tuh suka banget kayak mendissect apa yang mereka pikirin waktu mereka patah hati, waktu mereka kayak tiba-tiba ditinggal orang meninggal atau gitu, hal-hal kayak gitu tuh gue suka kayak
gue suka feeling the pain of what they're feeling gitu tuh gue suka. Tapi So I can bagusnya lo relate. nggak membuat karya itu jadi cheesy banget gitu ya. Jadi that's Iya. why lahirlah lagu-lagu lo Iya, ya. kadang orang nanya kayak lo bikin karya ini lagu sedih banget sih. Lo emang lagi going through a phase apa? Enggak sih, gue lagi dengar teman gue curhat aja dan menurut gue sedih banget curhatan temen gue, jadi gue tulis gitu. Enak ya dengerin orang curhat jadi cuan. Jadi cuan jadi lagu. Itu bener sih. That's true. That's true. Jadi inspirasi tuh bisa ada di mana aja ya. Hati-hati kemana kamu curhat. Kayak abis ini gue kalau gue curhat mungkin jadinya novel, mungkin jadinya langsung satu album bukan satu lagu kayaknya. Ya kalau gampangnya anak zaman sekarang, anak Gen Z siapa curhat jadi konten kan. Iya, kalau jadi lagu. Iya jadi lagu. Keren. Nah, tapi yang kerennya adalah memang lo mendapatkan inspirasi itu dari buku ya. Jadi Iya. buat para Bung dan Jeng nih yang masih muda-muda, jangan ini dong ya, jangan lengah nih untuk kita terus meningkatkan hobi membaca, karena sebenarnya di Indonesia tuh Iya, hobi benar. membaca masih rendah banget kan. Benar-benar. gitu. Lo Mereka bisa lebih inspirasi. seneng hal yang lisan ya. Betul. Yang kayak ada di TikTok, Iya, ada di social media betul. tuh lebih gampang. Padahal sebenarnya info Iya. itu udah ada lama, tapi mereka lebih absorb itu dari Iya. sosmed. Sebenarnya jujur emang lebih mudah diabsorb sih ya dari sosmed dan lain-lain. Iya. Kalau buku kan memang lo mesti kayak take your time gitu kan, baca gitu Iya, kan ya. benar. Kalau konten kan tinggal kayak serat ya. Mm-mm. Tapi makanya buat Bung dan Jeng sekalian, ayo, buku itu adalah jendela dunia dan juga bisa jadi jendela cuan. Oh my god, iya lagi. Gue lupa loh term itu jendela dunia. Iya, sekarang jendela cuan ya. Iya. Oke, jadi dari buku terus udah gitu kamu tulis, udah gitu oke ini kan udah ada nih liriknya. Gimana akhirnya bisa mendapatkan inspirasi? Oh, and traveling. Dan aku Traveling. biasanya nulis tuh pas traveling, kayak di pesawat atau di mana. Kadang waktu sebelum aku menikah tuh aku sering traveling, solo traveling gitu. Solo? Kayak waktu yang Coachella itu aku sendiri. Iya, sendiri tadi kamu Aku cerita. pernah juga ke Jepang festival apa, aku pergi sendiri aja gitu. Kayak cuma nanya, jadwal gue kosong nggak? Kosong. Kenapa? Besok gue ke Jepang ya? Hah? Sama siapa? Nggak, sendiri aja, gue mau nonton Radiohead di Summer Sonic. Oh yaudah. Aduh keren banget. Ada gila-gilanya, tapi nggak apa-apa sih, karena setiap orang kan outputnya beda-beda ya, cara mereka relaxation ya. Nah, relaxation gue rada gila, emang gue lebih suka traveling, kayak yang ribet-ribet gitu gue suka. Itu gak ribet sih. Ya kalau ada Capek duit lah. gak ribet sih ya. Tapi kan capek kan, lo selesai traveling, selesai liburan pasti lo kayak Iya. capek juga ya gitu. Dan lo pasti juga travelingnya tuh bukan yang kayak hedon-hedon banget yang hotel bintang 5 gitu kan. Pasti lo kalau bener-bener kayak backpacker. kalau kayak lagi music festival nggak bisa bintang 5 juga sih. Iya. Lo pasti akan camping atau lo pasti akan kayak yang ngantri festival apa, Iya, berdiri iya. apa segala macam. Nggak bisa ribet lah ya. Nggak mungkin. Mau udah VVIP pun lo beli juga tetap harus berdiri. Jadi dari situ akhirnya lo dapet inspirasi juga dari lirik dan juga tentunya nada-nada apa. Bilangnya nada bener ya? Gue Iya, tuh bukan benar-benar. musisi jadi Benar-benar. maafin gue ya. Nggak apa-apa. Benar kok. Jadi kayak lo mendapatkan kayak nada-nada di situ dan abis itu baru akhirnya lo rekaman gitu ya, recording. Jadi proses Yes. seperti itu ya. Tapi sebelum recording tuh juga back and forth-nya banyak banget pasti ya. Kayak Biasanya liriknya. gue nulis karena gue nggak bisa bikin lagu, produsernya nanti gue cuman bilang kayak lo ada beats apa nih yang lo punya, lo udah bikin something belum gitu. Terus nanti biasanya mereka nanti kayak ngasih nih present kayak gue udah bikin nih beberapa lagu kemarin, ada yang lo suka nggak notesnya gitu. Baru tahu gue kayak ada yang lo gitu. suka nggak, ada yang masuk nggak ke lagu, oh ini masuk nih ke sini, ini masuk ini nggak, atau ini bisa sih lo develop lagi kemana gitu. Kayak beda-beda setiap orang. Ada yang mulainya dari kayak bikin notasi nada dulu baru diisi, which is bum kayak gitu biasanya. Atau biasanya dia humming-humming. Kalau aku tuh jarang humming-humming, pasti aku nulis dulu. Nulis Jadi, dulu ya? I think I'm more of a songwriter. Abis itu aku baru humming-humming yang aku masukin ke kalimatnya, masuk nggak nadanya gitu. Nah baru aku dengar Recording. lagunya. Nah dari perjalanan karir kamu nih, hal terseru apa sih yang bener-bener kamu kayak ingat sampai sekarang? Tahun 2018 sih, karena itu rada tahun-tahun dimana menurut aku hidup aku padat banget. Kayak setahun mungkin di Indonesia cuma 3 bulan gitu. Oh ya? Mm-mm. Padatnya justru keluar negeri? Iya, jadi kayak Januari Kim Waka waktu itu kita tur Jepang. Abis dari tur Jepang itu kita pulang, terus aku ke US, South by Southwest, manggung. Pulang dari US, aku pergi lagi buat liburan sama teman Coachella. Tapi itu nggak dihitung lah liburan. Balik, terus kita ada manggung lagi di, pas pulang langsung ke Bali, abis Bali langsung Korea, dari Korea manggung, Bali manggung, abis itu pulang packing lagi, terus kita di Manchester sebulan, abis itu kita Ngapain tuh Manchester? London. Sebulan ngapain di Manchester?
bikin lagu juga sama Kimokal waktu itu. Kayak kita ngobrol sama produser di sana. Kita juga kolaborasi sama apa namanya British Heart ID di sini apa? Aduh lupa. Pokoknya sama lembaga Inggrisnya di sini kita kerjasama sama mereka. Oh, British Council. Kita kerjasama sama mereka untuk bikin kayak mini album gitu di UK. Seru sih, itu menurut aku tahun terseru for my music life, karena pindah-pindah benua dan jarang di Indonya. A lot juga ya. A lot of things. Kayak gimana studioan sama orang lain di luar comfort zone kita, ketemu produser di negara lain yang kayak langsung kenalannya tuh bukan yang kayak kenalan gitu, kayak kenalan langsung di studio gitu, kayak lu bikin lagu gimana lu biasanya, kayak gitu langsung. Seru aja sih. Itu 2018 sebelum pandemi. Dan pandemi menghantam. Betul. Gimana tuh? Udah gitu kan kamu orangnya suka banget traveling ya gak sih? Uring-uringan sih. Uring-uringan sempet ya? Iya, gue sempet kok bikin kopi dalgona itu yang gue benci banget. Itu semua orang kayaknya, aduh gue tuh waktu itu bentukannya kayak apa, gak jelas banget deh, gue coba bikin. Terus gimana pandemi hits you hard? Oh, it hits me hard karena gue gak pernah selama itu sama orang tua gue di rumah. Itu gue berantem sama nyokap gue, ya Allah, tiap hari itu gue udah kayak berantem karena emang beneran gak boleh keluar apartemen pun gak boleh kan. Ke supermarket aja tuh buat gue udah tamasya gitu. Iya benar-benar. Iya kan? Dulu hiburannya itu ya, dan kayak di supermarket ada yang pakai APD ya gak sih? Iya tuh serem sih. Itu gue rada-rada kayak takut ya, kayak zombie apocalypse gitu. Tapi ya I mean everyone went through it, dan gue seneng alhamdulillah juga keluarga inti gue sampai hari ini juga masih aman dari COVID. Ya jadi gue bersyukur aja sih, ada hikmahnya juga kemarin di rumah. Although menurut gue, walaupun gue kehilangan 2 tahun hidup gue ya, kayak Tuhan boleh gak 2 tahun itu di restore, ditambahin di umur aku nanti 9192 gitu. Kayak hilang aja gitu. Jadi kemarin tuh juga sempat sampai kita gue insa gitu, kayak gila, gue nanti kelar COVID ini orang-orang masih ada yang dengerin lagu gue nggak ya? Gue masih bisa manggung nggak ya? Gue masih bisa ini nggak ya? Itu nggak ya? Gue masih bisa berkarya nggak ya? Ya ternyata I think everyone felt the same way at the time. Jadi ya udah jalanin aja sih, nggak ada jalan lain. Untuk kerjaan gue yakin gak cuman gue doang yang sedih. I think everyone, the whole world pasti ngerasain itu juga. So I mean, shit happens. Ya, tapi istilahnya sekarang udah bangkit lagi ya. Udah. Dan manggung ada terus. Ada terus 6 bulan terakhir. Nih jadwalnya padat banget loh ya. Abis ini ada 2 acara loh dia. Jadi aku kayak deg-degan juga nih. Aduh, semoga gak bikin dia telat di acara selanjutnya. Enggak, aman. Oke, dan emang tapi maksudnya pada saat pandemi itu jadi kayak ada inspirasi untuk menulis juga gak sih beberapa lagu waktu itu? Atau bener-bener kayak aduh no, ini bener-bener gue mau bikin dalgona aja? Pas pandemi tuh karena back again, karena musisi kan sebenarnya hidupnya di studio ya. Nah, gue nggak punya studio. Pacar gue pada saat itu punya studio, ya gue manfaatkan lah. Gue cuma bilang kayak, Bam, kita masih pacaran waktu itu, Bam, aku bosan banget ya bikin lagu aja yuk di rumah kamu, di studio kamu juga studioan Melvin Kind kan? Enggak sih gitu. Kamu bikin apa? Nggak tahu bikin apa kayak gitu. Kayak aku bosan banget, aku ke rumah kamu ya. Terus akhirnya kita bikin studioan gitu. Kayak 4 kali 5 kali studioan gitu. Terus kita rilis deh 2 single pada saat itu. Judulnya benar-benar buat pandemi, Home Vacation and kayak kepanjangan lagu itu. Terus kita nggak mau cut karena lagunya menurut kita bagus. Jadi kita bikin kayak double single gitu. Judulnya Home Vacation sama We Can Be Together. Jadi tapi lagunya nyambung gitu, jahit jadi satu. Lucu sih. Keren ya. Jadi dari pandemi pun walaupun memang sempat terpuruk ya kan, bikin campaign. Jadinya membuahkan sebuah 2 karya justru ya. Iya. Dan makanya untuk Bung Danjung sekalian yang mungkin lagi masa-masa down, apapun situasinya, apakah situasi COVID ya kan, pandemi atau apa, ya pasti ada aja jalannya. Gue juga gitu lagi MC, gila. Gimana lo gimana? Gue 3-6 bulan gak ada job sama sekali. Wedding gak ada. Wedding kan dulu cuma boleh 20 orang. Ya mohon maaf kalau wedding nanti gagal dong pernikahannya kalau kena COVID. Iya. Kasian. Gue apalagi tuh. Ya tapi untungnya dulu mulai, maksudnya dengan ada pandemi ini jadi ada inovasi ya. Jadi ada webinar gitu. Tapi lo tim Parno atau enggak? Gue iya. Lo Parno banget ya? Parno banget. Gue even kayak, please vaksin gue, 10 kali vaksin gue gitu. Tapi setelah gue
kan gue sekarang lagi transisi pindah ke London kan. Gue udah di London itu dari bulan Maret 2022 ini. Okay. Jadi gue udah spend 6 bulan di London dan 6 bulan di Jakarta nih. Pas gue nyampe sana gue hilang parno gue. Karena semua orang udah gak pakai masker juga. Iya. Ya kan? Udah kayak santai banget. Santai, dan kayak pas gue nyampe sana gue justru kan gue pertama kali nyampe gue langsung dibawa ke konsernya Gang of Youths waktu itu. Konser tuh langsung. Konser. Gue pakai masker tuh konser. Gue yang dikira COVID. Orang-orang gak ada yang mau deket sama gue. Gue kayak malu juga ya. Ya udah deh gue buka aja lah karena gue malu, karena kayak aduh, gue merasa udah gue Asian pakai masker. Wah, gue bisa dikatain nih, nggak bisa nih. Udah gue buka, akhirnya ya udah. Tapi ya alhamdulillah sih gue belum pernah kena COVID sampai hari ini. Oh, lu belum pernah kena? Jangan sampai kena. Nggak tahu ya, gue udah pernah OTG atau enggak ya. Tapi enggak sih. Gue udah S2 lagi. Oh, lu udah 2 kali? Baru banget, jadi seharusnya hari ini gue aman. Soalnya gue baru kena 2 bulan yang lalu. Gimana guys? Nggak, udah 2 bulan kan? Bukan 2 minggu yang lalu kan? No. Oke. Dan ya itu ya namanya, gue juga dulu parah banget 6 bulan tuh gue akhirnya jadi ada inovasi sebenarnya, karena kita jadi mungkin banyak MC juga yang jadi larinya ke content creator, terus juga jadinya kita bikin acara-acara tuh banyak kan online, jadi kita tetap ada lah, there's always a hope lah ya kayak gitu. There's always hope and there's always a way for human to survive. Apapun itu pasti mereka akan nyari jalan. Betul. Kayak nggak bisa ketemu akhirnya Zoom. Yes. Nggak bisa ketemu akhirnya webinar. Sampai webinarnya sekarang udah diganti patung. Dia udah nggak mau lagi. Sampai malah temen gue ada yang WFH sampai hari ini karena menurut kantornya lebih efektif seperti itu gitu. Lebih budget safe. Iya, budget safe. Lu nggak ngeluarin bensin. Lu bisa sambil exercise sambil gue rada iri sih karena kerjaan gue udah mulai mobilisasi lagi gini kan, terus gue kayak enak juga ya lu di rumah doang terus ngajak gue makan malam pergi gitu. Tapi ini lu sekarang udah mungkin udah banyak ya istilahnya acara-acara off air dan lain-lain lah ya. Gue penasaran sih sebenarnya kalau musisi Indonesia lo paling suka siapa sih? Gue suka banget Krisya lagi. Aduh sama Krisya, almarhum Krisya tuh luar biasa banget. Kalau gue paling suka lagunya yang untukmu ya, kemana langkahku pergi, gitu gue suka banget. Kalau lu? Gue suka Semusim karena keren banget, dia di situ kolaborasi sama Waljina. Dia penyanyi keroncong ya atau nyinden ya, sinden kan? Sinden kayak nggak kebayang aja gitu tiba-tiba ada sinden di dalam lagu pop, kayak mind blown. Kalau ada satu musisi Indonesia gitu yang lo pengen kolaborasi siapa? Atau musisi luar negeri deh. Kita kan mimpi aja nggak apa dong, mimpi dulu. Boleh banget. Boleh ya banget. Itu Krisya sih, tapi Ya sayangnya udah almarhum. Kalau teman-teman yang gue udah kesampean, gue waktu itu pernah kolaborasi sama Andi Rif. Oh ya? Udah pernah. Itu menurut gue juga keren. Gokil. Terus dia nyentrik banget sih stylenya. Iya, tapi keren orangnya banget. kayak punten gitu. Oh ya? Aslinya malah gitu? Iya kan, dia kayak wah, yang kayaknya yang dari gue SD dia udah kayak yang akulah rockstar gitu. Ternyata dia kayak punten orangnya. Faris RM juga udah pernah, he's amazing. Menurut gue dia juga bapak. Menurut gue apa ya? Dia lumayan ini sih pioneer untuk musik-musik elektronik, karena gila men, dia udah main musik-musik kayak gitu tuh udah dari zaman tahun kapan, dan dan dia stick to his root aja gitu, walaupun orang zaman dulu belum terlalu dengerin, tapi kalau gue dengerin karya-karya lagi gila ya nih orang gitu. Faris RM gue juga udah pernah kolaborasi waktu itu, pernah studioan bareng juga. Kalau dari musisi luar negeri siapa yang lo pengen banget? Musisi luar negeri gue, oh my god, gue tuh obses banget. Ini gue lately gue obses banget sama Jungle. Oke, dan Jungle sama Dave Haynes, Blood Orange. Gue suka banget sama lagu-lagu mereka. Tapi kalau yang kayak lebih widely known lagi ya Tom York lah. Kalau misalkan lo sekarang dikasih kesempatan buat kolaborasi, lo berangkat nih langsung? Tom York, Bjork, udah. Bjork, aduh, keren banget sih Bjork dari Take My Soul, langsung gitu, kayak ambil, ya kan? Bjork zamannya Hyper Ballad. Iya. Dan maksud gue dia punya style yang unik banget, dan sebenarnya susah loh masuk ke market. Maksudnya kalau di Indonesia ya Bjork ya, tapi ada aja ya marketnya gitu, dan emang dia terkenal banget gitu ya. Menurut gue dari dulu memang market dia ada banget sih, cuman kita nggak pernah
grasp dan aware aja kalau misalnya ternyata market dia itu semes itu, karena orang kan mikirnya dia tuh cuma segelintir orang yang tahu, tapi sebenarnya banyak ya. Tapi lagu dia tuh eksperimentalnya dia, maksud gue gimana ya? Kayak di zaman itu lo gila bikin lagu kayak gini gitu. Iya, benar. Siapa yang mau dengerin lagu kayak gini? Tapi the fact that sekarang semua orang kayak in a way mengcopy DNA lagu dia dan masukin ke semua elemen musik yang ada sekarang tuh genius aja sih menurut gue. Dulu gue lihat Björk tuh kayak gue takut awal-awal gitu. Maksud gue dia nyentrik banget ya kan. Iya gitu. kan? Iya kan? Björk, Sigur Rós takut gitu. Tapi musik apa ini? Tapi waktu gue kuliah gue bilang nih orang gila sih. Ya. Nggak tahu dia copy itu dari siapa dan dia dapat. Karena gue nonton dokumenterinya, dia ternyata dulu tuh penyanyi gereja justru di Iceland. Dan dia belajar musik classical music. Jadi makanya kayak nada-nada yang dia ambil tuh kayak unorthodox gitu kan, aneh gitu. Aneh. Ternyata karena dia penyanyi gereja dulunya. Apakah saya harus jadi penyanyi gereja? Nah, kalau misalkan ngomongin industri musik Indonesia sendiri ya, lo menganggapnya apa nih? Apa yang harus dikembangkan gitu? Mungkin lo boleh spesifik, misalnya musisi yang memang di genre musik seperti lo, atau mungkin the whole musisi industri sendiri, apa yang lo lihat saat ini? Saat ini is getting better and better and better. Karena dulu waktu gue tahun 2016 aja, gue ingat banget gue manggung di festival, terus dibedain tuh artis internasional sama artis lokal. Ruang tunggunya dibedain. Itu gue in a way gue sedih dan gue ngerasa upset karena kayak kenapa harus lo bedain gitu. Backstage aja gak sih, riders aja gitu. Lo nggak boleh ngebedain, sama-sama manusia kok, sama-sama makan gitu. Kenapa lo harus ngebedain? Dan kayak zaman dulu tuh timeline manggung musisi lokal itu nggak mungkin ngelebihin dari jam 9, karena jam 9 ke atas tuh udah musik yang internasional semua. Menurut gue di situ kayak ada unfairnya gitu. Dan sekarang udah terbukti kan tahun ini kayak semuanya udah digabung. Terus musisi lokal dia kalau emang dia streamernya lebih banyak atau mungkin penggemarnya lebih banyak, dia taruhnya lebih malam. Bisa jadi opening act-nya yang artis internasionalnya. Jadi udah based on numbers aja gitu, udah bukan based on popularity dan race gitu. Luar negeri sama dalam negeri udah nggak terlalu dibedain kayak gitu ya. Kenapa lo selalu malah lo sebagai warga Indonesia lo nge-put down warga lo sendiri gitu? Justru lo buktiin ke warga internasional lah kalau misalnya lo tuh sebenarnya capable gitu. Malah mereka yang suruh ngelihat, kayak kemarin siapa ya pas Synchronize Fest yang manggung lebay banget ya pokoknya. Yang nonton gue nggak ngira Inul gitu, tiba-tiba seru kan banget sih. King Nasar gitu. Walaupun gue dia naik ini awal lagunya gue nggak dengerin banget, tapi gue kayak wah gila ya. Dia naik ini loh, apa sih ya? Iya. Sumpah itu stage act-nya lucu banget menurut gue. Dan banyak banget penggemarnya loh, fansnya. Ahmad Band gitu. Menurut gue ya gila loh. Kayak lo mau segila-gilanya lo bawa siapa? Thundercat gitu ke sini, tetap nggak akan ngalahin King Nasar. Gue suka banget. Dan dulu gue juga yang gue kaget tuh almarhum Didi Kempot ya. Itu juga kan legend gue sih dia. Kayak festival-festival yang istilahnya yang ada tuh mungkin masih jarang ya lagu-lagu kayak keroncong gitu kan. Dan ternyata pas dia tampil rame banget gitu ya. Jadi anak muda sekarang juga udah lebih mulai open mengapresiasi dan mulai open dengan musik-musik yang menurut mereka dulu kayak nggak keren gitu. Tapi menurut mereka sekarang dijadiin keren gitu. Jadi untuk semua mungkin kayak promotor gitu ya, harus lebih sering-sering juga nih ya promotor lainnya untuk melihat nih istilahnya industri musik Indonesia tuh luas banget, ada banyak banget aliran-alirannya ya. Dan bagus banget kalau kita bisa menaikkan istilahnya semua aliran itu ya sama rata gitu ya. Jadi ya bukan mungkin nggak sama rata, tapi seenggaknya semua kita libatkan gitu ya, dikenalkan lah gitu ke masyarakat Indonesia gitu kan, biar semakin maju generasi yang lebih muda gitu kan. Kalau misalkan dari harapan lo sendiri untuk industri musik Indonesia ke depannya seperti apa nih? Menurut gue sih, gue berharap banget lebih equal aja sih. Gimana caranya kita nggak hanya menjadi importir musisi luar negeri, tapi kita juga jadi eksportir musik dalam negeri gitu. Karena menurut gue sekarang kenapa gampang banget ngundang musisi luar ke Indonesia, tapi susah banget untuk kita bawa kayak di Coachella gitu. Akhirnya Rich Brian, tapi dia pun udah tinggal di sana gitu kan, dan labelnya udah dari label sana. Dan kayak musik-musik di sini kan kayak misalnya label atau
bukan streaming engine ya, kayak Spotify, iTunes gitu. Itu kantornya regional Asia aja. Dia nggak bisa dari Asia di push ke internasional tuh susah, tapi internasional untuk accept ke headquarter Asia tuh lebih gampang gitu. Jadi menurut gue sistemnya aja harus dirubah, karena menurut gue selama gue tinggal di London kemarin banyak juga musisi yang jelek. Gue datang ke gig-gig gitu kayak ini enggak sih, bagusan kita ya. Sumpah iya, terus harga tiketnya mahal. Menurut gue it doesn't make sense. Jadi jangan takut sih untuk berkarya di Indonesia dan di Asia dan Asia Tenggara, karena lagi seru-serunya banget. Ini lagi masa-masanya kita semua bisa tour dan bisa show off to the world what we have. Dan jangan takut juga dengan nyanyi bahasa Indonesia doang gitu, karena ya mereka juga harus belajar bahasa kita, gitu nggak sih? Kayak K-pop aja akhirnya orang nggak mau pada belajar bahasa Korea. Wah, gue salut sih sama K-pop, menurut gue ya salah satu yang gue salut lah. Mereka bisa benar-benar bawa culture gitu loh kesini, dari jualannya udah jualan culture gitu. Iya, kayak even temen gue nggak ngerti, istilahnya kalau gue tanya lo tau nggak artinya apa, dia nggak tahu, tapi dia nyanyiin aja dan pronunciationnya bener gitu loh. Annyeonghaseyo gitu, gue cuma nggak tahu artinya apa, tapi gue tahu sampai lagu bahasa Happy Birthday Korea gue Seichuka Hamida. Nah, gue sampai tahu padahal gue nggak ngerti bahasa Korea, aneh banget kan gitu. Jadi maksud gue ya udah, maksudnya kalau lo memang percaya diri dengan karya lo, dengan berbahasa Indonesia, jangan takut juga untuk maju internasional, karena menurut gue semua itu udah pasarnya, dan pasar itu bisa, market itu bisa dibentuk dan dibuat. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, pesannya nih untuk musisi-musisi yang mungkin saat ini lagi nyerah atau mungkin kayak ngerasa kayak gue gak akan bisa masuk ke industri musik sih gitu. Kenapa? Nah, ya mungkin somehow kan banyak juga ya orang-orang istilahnya bikin musik yang penting viral dulu deh, karena susah untuk kayak lo di kontak produser, untuk lo bisa terkenal seperti lo sekarang itu kan susah gitu. Mungkin ya kalau menurut gue. But I feel like everyone starts from somewhere. Kalau lo ngerasa lo nggak punya connectionnya, lo nggak punya toolsnya, lo nggak punya uangnya untuk bikin itu, lo gini. Sekarang bikin musik di rumah pakai laptop doang udah jadi. Zaman dulu justru nggak bisa kayak gitu. Itu lebih mahal dan pakai pita tape sekali take. Itu lebih gila. Menurut gue kita sekarang udah hidup di dunia yang lebih semua serba digital, semua melingkap sama orang gampang banget. Tinggal hey how are you gitu. Mau nggak lo bikin musik bareng? Tinggal slide di DM orang gitu udah bisa gitu. Jadi jangan takut untuk lo datengin sebuah community musik, atau lo misalnya lo les Ableton, nge-DJ apa segala macam, lo kenalan, lengkap sama banyak orang. Itu menurut gue memperluas wawasan lo dan juga memperluas pergaulan lo. Karena gue zaman dulu emang gue gak bisa bikin musik, tapi one thing that I know for sure, kelebihan gue adalah gue suka banget berteman sama orang. Gue suka banget networking sama orang. Di situ gue kenal banyak orang. Nice. Itu ya. Jadi mungkin dari sesimpel, maksudnya apa yang lo punya sekarang nih, let's say lo nggak punya, misalnya kayak gue nggak punya laptop. Oh ya udah, kalau gitu lo bisa cari, istilahnya, tapi lo punya handphone kan? Iya kan? Lo punya handphone lah. Pasti zaman sekarang bisa dari handphone. Gue nggak tahu, mungkin ada aplikasi juga di handphone lo. Lo bisa kayak rekam suara lo. Lo bisa istilahnya buka social media, networking, sesimpel lo nge-slide DM. Dan banyak banget kayak orang-orang yang memang terkenal dan sukses pada awal itu memang karena dari networking itu sendiri gitu loh. Jadi ya istilahnya kalau ada kemauan ya lo pasti bisa, asalkan lo bener-bener lo melakukan itu, bukan cuma gue pengen karena gue pengen engagement gue di TikTok atau Instagram. Lo jangan pernah matokin dari engagement dan jangan pernah matokin dari tren, karena menurut gue tren akan selalu berganti dan berlalu. Tapi apa yang lo suka dan apa yang passion lo itu, gue bilang itu it will lives on forever. Karena ya itu tadi ya, lo nggak bisa beli taste sih, ya kan? Nggak bisa, lo nggak bisa beli taste. Emang sekali lo suka, ya udah lo harus selamanya suka sama karya lo gitu, dan harus dari hati. Tadi sih gue masih nge-note kayak yang lo bilang, lo udah pernah membuat sebuah lagu dan memang itu nggak ada di hati lo gitu, maksudnya kurang serk lah ya. Ya udah gitu, lo jangan memaksakan itu, lo malah cari other way, dan akhirnya memang terbukti gitu kan, memang booming gitu. Jadi buat mungkin para bung dan jeng sekalian di sini ya yang tapi kalau nggak booming juga nggak apa-apa, yang penting lo suka dari sama karya hati, lo, benar gitu. Jadi benar-benar kalau lo ya pertama mungkin ada keyakinan dulu ya dengan dan emang lo harus ada skill. Nah tapi skill itu juga bisa dilatih ya nggak sih, diasah gitu kan. Bahkan lo sendiri juga yang TK lo juara lo belum istilahnya belum ada skill bernyanyi, tapi udah ada potensi di situ ya kan. Akhirnya lo kayak bikin band lah dan lain-lain gitu kan, dan lo kayak coba untuk les musik walaupun lo nggak terlalu suka di piano atau biola itu, tapi ya lo di industri itu gitu. Jadi emang tahapan-tahapannya tuh ada gitu, bukan tiba-tiba lo kayak
cling lo jadi orang, enggak gitu ya. Ada tahapannya, ada Iya. perjuangannya, ada kayak lo approach duluan, gue ada project nih, mau nggak? Iya nggak sih, Iya, ada benar, momen benar. itu gitu. Apapun itu sih, even kalau misalnya nggak musik pun, kayak gue di fashion gitu. Yes. Misalnya gue nggak pernah kuliah fashion, gue nggak pernah ada background fashion whatsoever, tapi gue suka banget aja fashion gitu. Ya. Gue suka, Kelihatan I sih live on Instagram fashion. lo keren banget. Fashion. Makasih loh, tapi maksud gue tuh nggak pernah ada kepikiran gue bakal diundang fashion show, gue bakal kayak jadi jalan buat fashion show, apa nggak pernah gitu. It's never on my mind whatsoever. Tapi one thing I know for sure, gue tuh I live on fashion. Gue Yeah. tuh suka banget kalau if I see fashion, my eyes would light up kayak, keren banget, it would just light up like a Christmas tree. Jadi menurut gue brand nge-approach gue juga karena dia ngelihat gue suka dan gue antusias dengan fashion tersebut gitu. Jadi nggak pernah gue selalu ngomong kayak, ya gue adalah fashion expert, lalu nggak ada gitu. Jadi emang ya karena gue suka, ya udah I do what I know aja gitu. Iya, dan itu dia, maksudnya lu udah tahu lo sukanya apa dan emang lo Iya. berani untuk menampilkan itu, nggak lo yang kayak ya udah Iya. gue malu no gitu ya. Jadi kayak emang bener-bener lo punya potensi apa lo kerahkan di situ ya. Benar, you only live once. Yes, jadi nanti ya kecuali mungkin lo nanti berpikir akan reinkarnasi, tapi belum tentu reinkarnasi akan menjadi diri lo yang sekarang. Kalau aku jadi kodok gimana? Oke, jadi seru banget, seneng banget karena ini sebenarnya to be very honest ini pertama kali kita undang musisi loh di sini. Jadi Oh you're the iya? first one So di sini. sweet. Terima kasih ya guys. Gue terbuka lagi dengan Terima industri kasih, musik guys. dan gue doakan semoga Jeng Kalula ini karirnya bisa melejit, dan tadi ya pesannya juga pengen banget bisa maksudnya go international juga gitu kan dengan bahasa Indonesia ya. Gue tunggu Iya. ya. Lo kan biasa bikinnya banyak kan lagu bahasa Inggris, coba bahasa kita bawa ke Ya go tapi international. dua-duanya juga nggak apa-apa kan? Mantap, nggak apa-apa. Iya, Mix. penting kan KTP-nya. Iya. Boleh banget. Pokoknya sukses terus. Terima kasih Cila. Gue bener-bener pengen kalau misalnya lihat Kalula nih bisa semakin sukses, semakin menginspirasi banyak anak muda sama-sama. dan Lu banyak juga ya. karyanya ya. Semakin Apapun. ditunggu. Berapa sekarang albumnya udah berapa nih? Album udah ada 2, Oke. single banyak. Single banyak, berarti next year album 4 ya. Iya dong. Amin, benar-benar. Harus Harus Udah ya. waktunya ya. Udah waktunya. Oke, thank you banget nih. Thank Terima you, kasih Cila. banyak sekali untuk Kalula dan juga untuk Bung dan Jeng sekalian. Semoga dengan mengundang narasumber kita yang cantik ini yang sangat berprestasi bisa memberikan inspirasi juga untuk seluruh Bung dan Jeng agar terus berjuang. Kita nantikan untuk episode selanjutnya dan sekali lagi thank you so much. Thank you, Sukses Cila. ya. Oke, see you the next episode. Bye-bye.